Kita kembali lagi ke contoh database mahasiswa. Kita akan menambahkan primary key ke semua tabel di sini ya. Jadi ke masing-masing tabel kita menambahkan satu primary key. Kolom yang menjadi primary key itu di sini ditandai dengan tanda plus. Contoh untuk kota, primary key-nya ID kota. Ya, jadi ada tanda plusnya. Nah, di sana ada not null ya. Itu berarti bahwa kolom primary key itu harus ada isinya, tidak boleh kosong. Misalnya kita menambahkan kota baru ke tabel kota. Kita tidak boleh mengkosongkan atau mengosongi ID kota, harus ada isinya. Terus mahasiswa, ada ID mahasiswa ya di sini. Nah, itu kita kasih tanda plus, itu maksudnya dia itu primary key di sini ya. Software yang saya gunakan untuk membuat ERD-nya adalah software Modeas Idealer. Nah, kalau di Modeas Idealer seperti itu untuk primary key. Not null, tidak boleh dikosongi. Kalau misalnya Anda menggunakan NIM sebagai primary key, maka NIM tidak boleh kosong. Ya, tidak boleh kosong. ID detail mahasiswa itu juga sama, kita menambahkan satu kolom baru. Ya, di sini. Nah, kita menggunakan best practice-nya ya. Jadi kita saat menambahkan satu kolom, auto increment, isinya cuma bilangan saja. Dan seterusnya ya. Oh, maaf untuk yang hobi ini lupa saya tambahkan, tapi seharusnya juga ditambahkan. Tahap keempat dari desain database ialah penentuan foreign key ya. Foreign key itu merupakan kolom dari sebuah entity atau tabel yang merujuk primary key di tabel yang lain. Foreign key itu memiliki atau muncul pada salah satu di antara dua tabel yang memiliki relationship. Ya, contoh antara peminjaman buku dengan tabel anggota misalnya. Nah, itu kan ada relationship-nya ya. Punya relationship. Kenapa? Kalau kita menambahkan satu data peminjaman, pastikan kita harus menuliskan siapa anggota yang meminjam. Harus itu pasti ya. Nah, ketika kita menuliskan siapa anggota yang meminjam, apakah kita menuliskan lengkap? Nama, alamat, ID anggota, nomor telepon. Kan tidak perlu. Ya. Jadi kita menambahkan satu data peminjaman di tabel peminjaman. Itu kita tidak perlu menambahkan data peminjam secara lengkap. Kita pakai apa? Cukup kita pakai primary key atau ID dari orang yang meminjam. Jadi kita menambahkan satu kolom pada tabel peminjaman. Misalnya kolomnya saya namakan peminjam. Di kolom tersebut kita tidak perlu menuliskan data lengkap siapa peminjamnya, nama, alamat, nomor telepon, nggak usah. Cukup kita menuliskan primary key-nya atau ID dari peminjam. Contoh, ya, misalnya pada hari ini saya pinjam buku. ID saya 10. Untuk menuliskan siapa yang minjem, cukup menambahkan satu kolom di tabel peminjaman, cukup ditulis peminjam 10 gitu aja. Kalau ingin tahu siapakah 10, di manakah alamatnya, berapa nomor teleponnya, langsung merujuk ke tabel anggota. Nah, itu foreign key. Ya. Jadi ID peminjam kalau di tabel anggota posisinya sebagai primary key. Tetapi di tabel peminjaman posisinya sebagai foreign key. Seperti itu. Jika entity A memiliki relationship dengan entity B, maka foreign key ada di A. Kalau untuk menambah satu data di A harus merujuk data dari B. Atau sebaliknya, foreign key ada di B kalau untuk
menambah satu data B harus merujuk data dari A. Ya. Contoh apalagi ya, antara penjualan dengan produk. Penjualan dengan produk. Penjualan dengan produk itu kan ada relationship-nya ya. Jika A dan B memiliki one-to-many relationship, maka foreign key ada di entity yang memiliki cardinality many ya. Kita kembali lagi ke contoh peminjaman dan anggota. Peminjaman dan anggota itu punya relationship ya. Yang one adalah peminjaman, many-nya adalah yang one adalah anggota, many-nya adalah peminjaman. Maka foreign key itu ada di entity yang sisi many. Jadi kita menambahkan satu kolom di tabel atau entity peminjaman. Misalnya kolom ID peminjam. Kolom ID peminjam itu nanti merujuk ke tabel anggota. Jadi misalnya ada suatu peminjaman buku, ada orang minjem buku, ya. Kemudian data peminjaman tersebut itu kita catat di tabel peminjaman. Nah, di kolom peminjam kita tidak perlu menuliskan keterangan tentang orang yang minjam secara lengkap, cukup menuliskan ID-nya aja, ya, ID-nya saja, misalnya ID 10. Nah, kolom peminjam tersebut statusnya adalah foreign key, merujuk kepada tabel peminjam, ya, khususnya kolom ID peminjam. Kalau dia ID-nya 10, ya kalau dia setiap kali pinjam ya ditulis 10. Kalau ada orang ID-nya 11 di tabel peminjam, di tabel anggota, setiap kali dia minjem, di tabel peminjaman dicatat yang minjem adalah 11. Seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi, kalau ada one to many relationship, foreign key selalu muncul pada atau di entity many ya, muncul. Jadi tambahkan satu kolom merujuk ke primary key di sisi